taksonomi media pembelajaran. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, semuanya bisa melihat screen-nya? Muncul PPT-nya? Oke. Oke. Oke, boleh di-mute lagi ya. Oke. Nah, kita hari ini akan belajar tentang taksonomi media pembelajaran. Pertama, ada pengertian taksonomi. Taksonomi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan berarti kelompok alias mengelompokkan, dan nomos yang artinya aturan. Nah, jadi taksonomi ini diartikan bahwa kita mengelompokkan sesuatu berdasarkan tingkatan. Jadi yang menjadi aturan di sini adalah tingkatannya. Di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Jadi dari umum ke khusus. Kemudian ada taksonomi media pembelajaran. Nah, menurut sebuah lembaga ini, dia mendefinisikan media itu sebagai bentuk untuk proses penyaluran. Ini definisinya, saya rasa kita bisa skip karena sudah pernah belajar bahwa definisi media itu adalah benda, alat, atau apapun yang menyalurkan atau menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kriteria dalam kita memilih media pembelajaran. Kita ini juga sudah kita belajar di awal, cuman kita mengulang saja, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan mata pelajaran kita, tujuan yang ingin diajarkan, dapat mendukung isi pelajaran, praktis, luas, dan tahan lama, guru terampil menggunakannya, misalkan medianya bagus sekali tapi gurunya tidak bisa, itu sama dengan juga tidak cocok, kemudian cocok dengan siswanya, dan berkualitas baik. Nah, ini kita akan mengklasifikasikan media pembelajaran menurut para ahli. Jadi di sini tolong diperhatikan baik-baik bahwa klasifikasi media pembelajaran itu bukan hanya satu model, tapi ada banyak modelnya berdasarkan para ahli yang beda-beda. Pertama, ini sepertinya ada yang masih hidup mic-nya, silakan dimatikan dulu. Siapa yang hidup ya? Cut Mutia. Cut Mutia boleh mute ya. Kita mulai lagi. Karena kalau hidup akan mengganggu teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya. Kita mulai. Pertama dari Rudy Bratz. Ini nama ahlinya. Dia dia hidup di tahun 1971. Nah, si Rudy Bratz ini dia mendefinisikan atau menggolongkan media pembelajaran itu menjadi 8. Pertama, menurut dia media itu seharusnya ada media audiovisual, media visual diam, audiovisual yang bergerak, terus media audiovisual yang diam, media audio semi gerak, media visual semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media cetak, dan media audio. Nah, kemudian ada si Cam dan Dayton, ini tahun 1985, dia mengelompokkan jadi 8 jenis juga, tapi dia memulainya dari media cetak dulu. Media cetak menurut dia apa yang berbentuk kertas kayak gitu ya. Contohnya buku teks, buku pedoman, brosur, pokoknya yang bisa dipegang. Kemudian media pajang. Media pajang berbentuk poster, misalkan papan tulis, flip chart, papan buletin, dan pameran yang seperti ini. Ini menurut dia media pajang. Kalau kita menggunakan papan tulis, terus ada juga yang pakai lembaran ya. Kemudian ada OHP dan transparansi. Ini transparansi ini diproyeksikanlah visual baik berupa huruf, lambang, gambar. Ini proyektor. Nah, ini bentuknya. Karena ini juga sesuai tahun mereka ya. Di zaman mereka kayak
video, HP, dan lain sebagainya itu kan belum ada, sosial media belum ada, jadi dimulai dari yang ada di zaman mereka. Nah, rekaman audio tape. Ini kalian kenal nggak audio tape seperti ini? Waktu kalian besar sudah hilang atau masih ada dia? Nah, ini kebanyakan kita nggak pakai lagi. Ini yang direkam, biasanya kita menggunakan tape besar, kita masukkan dia, dan kalau udah maju kita putar dia pakai pensil. Nah, kemudian ada slide projector, proyektor film bingkai. Ini modal zaman juga. Bentuknya seperti ini, yang zaman dulu yang diputar. Mungkin di kita, di era kita sudah tidak ada lagi. Kemudian ada penyajian multi-image. Nah, ini adalah berbasis visual, memberikan pengaruh dalam penyampaian terisi materi pelajaran dengan kenyataan yang terjadi. Nah, ini bentuknya bersih gambar, seperti ini. Nah, jadi dalam artian gambar-gambar yang di print, kalau kita bisa bilang dia bentuk poster, bentuk kartu, nah ini masuk dalam multi-image. Kemudian ada film hidup, ini film yang kita nonton, apakah short movies atau film-film yang panjang. Nah ini komputer. Nah zaman dulu yang paling canggihnya ya komputer. Sedangkan zaman sekarang komputer itu masuk dalam ranah yang sudah mulai usang. Bahkan komputer model kayak gini udah nggak ada lagi. Orang udah rata-rata pakai laptop. Nah, ini menurut si Seals dan Glasgow, lebih mutakhir sedikit, lebih maju lagi, tahun 1990. Dia mengklasifikasikannya itu menjadi dua kategori umum dulu, yaitu ada media tradisional, kemudian ada media yang canggih. Kalau media tradisional, dia menjadikan bentuknya sampai jenisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Pertama, visual diam yang diproyeksikan. Ini sama juga kayak proyektor zaman dulu yang berbentuk bingkai hitam putih, tapi gambarnya tidak bergerak. Cuman di shoot, hanya nampak gambar saja, tidak bergerak. Kemudian gambar yang tidak diproyeksikan, dalam artian ya gambar yang di print, yang bercetak. Kalau di atas gambarnya ditembak pakai proyektor, tapi gambarnya tidak bergerak. Kemudian ada audio, kayak tadi pita kaset, reel dan rekaman piringan. Nah, rekaman piringan ini pun udah zaman. Dan biasa yang punya zaman dulu tuh orang kaya-kaya yang piringnya besar, yang besar kasetnya. Kemudian ada penyajian multimedia, bisa di tape atau multi-image kayak tadi. Visual dinamis yang diproyeksikan, ini ada televisi, film, kemudian yang cetak buku tulis, buku teks, modul, permainan, teka-teki, simulasi, kartu, dan sebagainya. Nah, realita ini model atau spesimen. Ini misalkan kayak gini, kalau kalian mengajar materi arsitektur. Nah, realita ini adalah bentuk gedung yang kita buat dari balok-balok kecil, dari gambar atau Lego. Nah, ini model realita yang berbentuk model atau spesimen. Nah, mungkin kalau kita dalam pelajaran PAI adalah ketika kita seperti mengajarkan siswa untuk memandikan jenazah, maka boneka tadi menjadi modelnya. Kemudian yang mutakhir ada telekonferen. Nah, telekonferen adalah seperti yang hari ini kita pakai. Zoom ini adalah media telekonferen. Dalam artian kalian ada di rumah masing-masing, kemudian tapi tetap bisa ikut bersama saya di rumah juga, dan bisa berjumpa dengan kalian melalui bantuan teknologi. Nah, dua dah kuliah jarak jauh. Nah, kuliah jarak jauh ini bentuknya macam-macam. Pertama, telekonferen, pola kuliah jarak jauh ada yang berbentuk telekonferen pakai Zoom. Zoom yang telekonferen pun ada kayak dulu pernah dipakai punya Telkomsel, hotspot, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang menggunakan LMS. LMS itu apa panjangannya ya? Learning Management System. Kalau nggak salah, dia menggunakan link tersendiri, terus di situ ada materinya, ada bahannya yang bisa kita upload. Kalian sebagai siswa pun bisa tinggal masuk. Nah, ini yang terakhir. Kemudian media berbasis mikroprosesor. Ini mikroprosesor ini menggunakan
komputer, dalam artian yang berbasis IT, pembelajaran dengan bantuan komputer, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hypermedia, dan compact video disk. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pembelajaran yang berbasis IT. Dalam artian, kayak contoh seperti ruang guru. Nah, ruang guru itu dia pakai sistem tutor intelijen, maksudnya kalian tidak berjumpa dengan gurunya langsung. Tapi yang kalian jumpai adalah video-video yang sudah direkam oleh orangnya yang dimasukkan ke dalam situ. Atau video-video animasi yang mungkin suara-suara saya, tapi yang bergerak-bergerak di depan itu adalah gambar animasi. Nah, ini berbentuk mikroprosesor. Kemudian menurut si Leshin, Pollock, dan Ray Geluth di tahun 1992, dia mengklasifikasikan media berdasarkan 5 kelompok. Pertama, media berbasis manusia. Dalam artian ada guru, instruktur, tutor, dan lain sebagainya. Dalam artian media tadi tidak bisa berdiri sendiri. Dalam artian media itu harus dijalankan oleh manusia. Contoh kita bilang medianya sebuah permen, kayak dulu pernah kita cerita. Tapi permen itu kan tidak bisa menjelaskan kepada siswa tentang materi PAI kita. Tapi permen itu bisa digunakan guru untuk menjelaskan bagaimana pentingnya menutup aurat, bagaimana harga sebuah benda yang sudah terbuka dan tidak. Kemudian media berbasis cetak, yaitu buku, penuntun, buku latihan, dan pedoman. Dalam artian media yang di dalamnya membutuhkan cetakan kertas. Apakah selembar kertas, modul, dan lain sebagainya. Kemudian berbasis visual, ini berbentuk yang hubungannya dengan mata adalah bagan, grafik, peta, slide, pokoknya yang tidak butuh telinga, dia butuh mata untuk melihat. Kemudian media audio visual, ini yang butuh kedua-duanya. Ada mata, misalnya kita bisa mendengar, bisa melihat, ini masuk dalam video, film, dan lain sebagainya. Kemudian media berbasis komputer. Nah, beda ya antara video dengan berbasis komputer. Pengajaran dengan bantuan komputer, video interaktif, contoh seperti hari ini. Kita ini telekonferensi menggunakan Zoom. Dia live, langsung. Sedangkan kalau video, dia kan tidak langsung. Saya rekam dulu, saya kasih kalian, kalian tidak ada timbal balik di situ. Jadi beda, harus bisa membedakan mana yang berbasis komputer, mana yang audio visual aja. Kemudian, menurut si Omar Hamalik, ini turun lagi jadi 1980, dia menjadikan media itu 4 jenis atau 4 taksonominya, yaitu ada alat-alat visual yang dapat dilihat. Ini film strip, micro projection, papan tulis, buletin, dan lain sebagainya. Terus yang bersifat auditif, kalau berarti dia visual mata, auditif yang bersifat telinga, maksudnya yang bisa didengar, yaitu ada audio rekaman, transkrip, pokoknya yang bentuknya suara. Kemudian alat-alat bias, dapat dilihat dan dapat didengar. Ini bentuknya seperti film TV, benda-benda 3D, dan lain sebagainya. Kalau sekarang malah lebih canggih, ada film yang 4D, yang kita pakai kacamata besar itu, seolah-olah kita ada di dalam film. Virtual reality kalau nggak salah nama istilahnya itu. Nah, itu belum ada di zaman orang-orang ini, karena mereka hidupnya di zaman ya sebelum 90-an. Kemudian ada Briggs, dia mengklasifikasikan media itu pada rangsangan yang ditimbulkan dari media itu, bukan jenis-jenis medianya. Jadi menurut dia media itu ada objek, model, suara langsung, rekaman audio, media cetak, papan tulis, film rangkai, film bingkai, film, televisi, dan gambar. Dan si Gagne menjadikan 7. Menurut dia media pembelajaran itu pertama benda yang didemonstrasikan. Kemarin permen, dan dengan permen itu kita buka, kita jelaskan bagaimana sebuah benda itu menjadi tidak berharga ketika tidak punya baju. Kemudian ada komunikasi lisan, menurut dia diskusi antara satu orang, misalkan di kelas kita minta siswa maju ke depan 2 orang, terus kita minta dia berdiskusi, itu juga masuk dalam media. Kemudian ada yang cetak, gambar diam ini ya gambar cetak, maksudnya
kayak sebuah foto dia diam kan, nggak bergerak. Gambar gerak ya seperti PowerPoint yang bisa bergerak-gerak. Beda dengan film-film yang bersuara. Kadang contoh film Masha and the Bear. Dia kan nggak berbicara di film itu. Hanya gambar aja yang gerak-gerak, loncat-loncat dan sebagainya. Itu masuk dalam gambar gerak. Sedangkan film yang bersuara adalah film-film yang ada diskusi, ada dialog dalamnya. Dan mesin belajar. Mesin belajar ini masuk dalam yang berbasis komputer. Kemudian ada Scrum. Dia melihat media berdasarkan kerumitan dan besar biaya dalam membuatnya. Kalau si Gagne berdasarkan apa yang ada berdasarkan rangsangan yang ditimbulkan media. Kalau ini berdasarkan rumit dan mahal kita membuat media. Jadi ada media yang rumit dan mahal, media sederhana dan murah. Jadi dia mengklasifikasikannya menjadi media massal, kelompok dan individu. Media massal itu media kayak koran. Dia butuh banyak orang untuk membuat media massal, media berbentuk koran. Beritanya beragam dan harus dicetak yang banyak. Nah, jadi ada media yang kelompok dan juga individu. Kemudian Edling, dia membedakan menjadi 6, tapi yang dikelompokkan dalam 3 kelompok. Pertama, audio. Audio menjadi 2 lagi. Kodifikasi subjektif visual, kodifikasi subjektif audio. Jadi audio yang ada visualnya dan audio yang hanya ada audio aja. Kemudian visual, kodifikasi subjektif audio, dan kodifikasi subjektif visual. Ini hampir mirip, tapi kalau yang ini bedanya apa ya? Sekarang kalau sekarang di zaman kita ada yang namanya audiobook. Dulu belum ada, sekarang lagi ngetren. Audiobook itu buku novel misalkan ditulis oleh siapa pengarang yang paling kalian suka? Misalkan Terelie atau Andrea Hirata atau buku novel Harry Potter misalnya bilang. Itu novelnya kertas. Kemudian saya selaku seorang pembaca, saya membaca ulang buku novel Harry Potter itu, kemudian saya rekam suara saya. Dan suara saya itu habis saya rekam dari hari halaman pertama sampai halaman terakhir, maka rekaman suara saya itu menjadi audiobook. Buku yang berbentuk audio. Nah, itu audio. Tapi kemudian saya bisa masukin suara saya tadi dalam bentuk video seperti ini, tapi nanti ada gambar-gambarnya. Misalkan ketika saya bilang Voldemort atau siapa tokoh di situ, atau Harry Potter, kemudian muncul gambar si Harry Potter. Jadi di sini ada yang menjadi fokusnya itu adalah audionya. Suara saya yang saya rekam, tapi ada gambarnya sedikit untuk memberikan kesan bahwa menarik si pendengar. Sedangkan atau yang sekarang juga terkenal tuh podcast. Jadi radio dia kan juga fokusnya suara. Nah, sedangkan pengalaman visual, di sini kan ada audionya juga, tapi dia fokusnya ke visualnya. Suara tadi itu bisa jadi hanya musik, iringan musik, atau instrumen. Jadi dia tidak fokus ke suaranya. Makanya walaupun kalian lihat di sini seperti sama, karena ini kodifikasi subjektif audio, kodifikasi subjektif visual, tapi yang bedanya adalah fokusnya di mana. Kalau dia pengalaman audio, maka yang menjadi fokus yang besar media itu adalah audionya, seperti audiobook tadi atau podcast. Tapi ada gambarnya di situ. Sedangkan untuk visual yang menjadi fokusnya itu adalah gambarnya. Contoh kayak video-video YouTube yang menggunakan animasi yang dia seperti orang gambar. Tapi dia menjelaskan isi buku misalkan. Dia menjelaskan tentang suatu masalah tapi pakai gambar. Surah Al-Ikhlas, dia tulis surah Al-Ikhlas di situ. Dan dia tidak perlu penjelasan. Tidak perlu ada orang yang menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas. Oh, audionya apa? Bisa jadi hanya instrumen lagu atau instrumen surah Al-Ikhlas saja di situ. Tapi penjelasannya dalam bentuk gambar. Kemudian pengalaman belajar 3 dimensi, ini langsung dengan manusia atau langsung dengan benda. Dalam artian kita yang terjun ke lapangan. Misalkan, oh kalian mengajarkan mahasiswa kalian tentang fardu kifayah. Langsung dengan manusia kalian mengajak mahasiswa atau siswa kalian untuk ikut andil dalam proses penggalian kubur misal.
yang terjadi langsung di sebuah kampung yang sedang ada kabar dukanya. Jadi di situ siswa kalian langsung terjun ke lapangan, menggali kubur, melihat bagaimana proses memandikan mayat yang ternyata nggak cuma mandi pakai air, ada di situ kemenyannya, ada daun-daunnya, ada wangiannya. Nah, dia langsung belajar dengan manusia dan ini dengan benda sesuai tadi benda jika kita mengajarkan tentang najis misal. Kan macam-macam najis dalam PAI, kan ada najis yang mughaladah, apa itu najis macam-macam. Nih kalian bisa langsung mengambil jenis-jenisnya. Misalkan contoh ini najis tai ayam, ada najis bulu kucing. Nah, ini najisnya, levelnya, dan bagaimana cara menyucikannya. Nah, itu bisa menggunakan langsung dengan benda. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Ini yang secara umum. Kalau tadi berdasarkan ahli masing-masing, sekarang yang dikelompokkan mungkin yang terkini. Secara umum dia media itu ada media pembelajaran 2 dimensi, kemudian ada 3 dimensi, ada yang pandang diam, pandang gerak. Nah, 2 dimensi itu yang di print selembar kertas, dia tidak muncul. 3 dimensi berupa benda yang bisa dipegang, kayak balok dan lain sebagainya. 4 dimensi kita ikut di dalamnya. Seharusnya di sini ada 4 dimensi. Kayak film virtual reality yang pakai kacamata itu yang kalau filmnya adalah naik roller coaster, maka kita seolah-olah di atas roller coasternya. Itu yang 4 dimensi. Kalau media pandang diam adalah seperti gambar atau foto, media pandang gerak adalah video. Kemudian berdasarkan penggunaan, ada yang digunakan secara individu, ada yang digunakan secara kelompok, ada yang digunakan secara massal. Yang digunakan secara massal ini apa? Kayak infotainment, koran, buletin, media itu masuk dalam media massal. Cara penggunaannya ada media tradisional. Media tradisional itu kayak koran masih masuk tradisional, yang udah yang canggihnya apa yang modernnya seperti detik.com. Makanya koran sekarang dia ada 2 jenis. Serambi ada serambi yang cetak yang berbentuk lembaran. Ada serambi online. Jadi yang modernnya itu yang berbentuk online. Kemudian ada pengelompokan berdasarkan jenis. Nah, ini pertama berdasarkan indera yang digunakan. Berdasarkan indera maka ada media audio, kemudian visual, ada audio visual. Ini secara umum. Kemudian berdasarkan jenis pesan, jenis hal yang ingin disampaikan. Pesan itu kan apa yang ingin kita sampaikan ke siswa kita. Dan media cetak yang berbentuk buku, non cetak, online tadi dia tidak dicetak tapi informasi sama. Grafis, gambar, ada gambarnya. Media non grafis tidak ada gambar. Jadi hanya tulisan-tulisan atau suara. Kemudian berdasarkan sasarannya. Media jangkauan terbatas, artian kalian sebagai seorang guru mengajar, membuat media khusus untuk kelas kalian. Misal kalian mengajar di 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2, untuk dua-duanya materi PAI. Otomatis media yang kalian buat tidak bisa digunakan sama rata untuk 2 kelas. Karena pembahasannya itu berbeda. Karena materi yang akan kalian jelaskan berbeda dan juga siswa kalian berbeda. Ini namanya media jangkauan terbatas. Jadi media yang kalian buat khusus untuk 1 kelas. Kemudian ada media jangkauan luas. Jangkauan luas ini media yang kalau kalian buat, itu kalian bisa simpan. Misalkan seperti ini, materi hari ini, saya rekam Zoom-nya, kemudian saya upload di YouTube, dan di situ semua mahasiswa yang mengambil tentang media pembelajaran, mereka bisa ikutkan, walaupun mereka bukan dari kelas saya. Jadi itu masuk dalam media jangkauan luas. Oke, untuk materi taksonomi saya rasa cukup di sini. Ini ada waktu sekitar 9 menit bagi kalian untuk berdiskusi tentang materi ini sebelum kemudian Zoom ini akan mati dan kita akan masuk lagi untuk materi selanjutnya. Ada yang ingin bertanya?
Semua pesertanya ada 19 orang ya? Sepertinya ada sampai 29 kemarin. Berapa? 28. Ada yang gabung, Bu. Ada yang gabung berdua. Oh, Iya, Bu. oh, oke. Bisa masuk. Bu, ada yang Oke, nggak apa-apa. Berarti gabung sudah nggak masalah. Ini ada yang ingin bertanya siapa nih? Oh, Mulyana Tiarasani. Boleh, silakan. Mulyana mau bertanya tadi? Mana Mulyana? Ini. Fatahillah juga. Ya, raise hand tadi Fatahillah sama Mulyana ya. Oke, silakan Fatahillah. Buka mic-nya, silakan bicara. Kalau Zoom ini bisa dibilang sebagai media audiovisual kan, Bu? Ya, tapi dia bukan hanya audiovisual. Kalau audiovisual, kita nggak ada interaksi. Seperti video YouTube yang kalian nonton itu audiovisual. Kalian nggak bisa nanya kan sama video di YouTube. Ini masuk dalam telekonferensi. Media berbasis berbasis komputer. Oke, Iswati Nur, silakan. Apakah Suaranya boleh besar sedikit, kurang dengar. apakah buku merupakan media baca, Bu? Iya. Halo? Pertanyaannya. Halo? Iya, suaranya kecil sekali. Apakah buku merupakan media baca, Bu? Oh, buku merupakan media. Nah, kemarin itu kita sudah pernah, itu jadi PR kalian sebenarnya. Saya nanya apakah buku cetak itu menjadi media. Nah, dari hari ini kita melihat ada beberapa ahli yang menggolongkan buku teks atau modul itu sebagai media, yaitu media dalam bentuk cetak, media cetakan. Berarti buku itu juga bisa menjadi media. Tapi media yang berbasis guru, dalam artian dia harus dijelaskan oleh guru. Tidak bisa langsung kita kasih buku, terus siswanya kita minta dia belajar sendiri ya. Intinya apapun medianya, tetap ada guru selaku penjelas. Media itu hanya perantara. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Oke, Niswatul, silakan. Bu, kami bukan mau menanya tentang ini ya, tapi ini kan misalnya udah siap 40 menitnya, apakah nanti hasil Zoom ini bakal Ibu upload kembali untuk bisa dipelajari lagi atau kayak mana, Bu? Oke, sepertinya Miniswa agak telat masuk tadi ya. Saya sudah jelaskan di awal bahwa ini saya rekam. Saya rekam, kemudian akan saya upload ke YouTube saya. Nanti linknya akan saya bagikan lagi ke kalian di grup. Jadi bagi yang merasa, karena tadi banyak kan, ahli-ahlinya banyak sekali yang harus kalian ingat. Jadi saya nggak bagikan PPT, karena kalau PPT nanti ada penjelasan yang kalian mungkin ini bingung nih, kok ada dua contoh yang tadi ada pengalaman visual, pengalaman audio kok penjelasannya mirip kayak gitu. Nah, jadi nanti saya kasih linknya, kalian bisa buka lagi. Nah, bukanya biasanya harus dengan link yang saya kasih, karena ketika kalian masuk ke Zoom saya, ke YouTube saya, itu tidak nampak, karena itu saya khususkan untuk kelas ini. Jadi harus dengan link yang saya bagikan. Jadi pesertanya itu terbatas hanya untuk orang-orang yang saya bagikan linknya. Jadi hanya untuk kelas ini aja gitu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Fatahillah minta PPT-nya. Boleh PPT-nya juga saya kirim ke grup, tapi saya kirimkan linknya juga. Dalam artian lebih mudah kalian memahami penjelasan saya yang dalam bentuk video ketimbang hanya menggunakan PPT. Karena kalau PPT dia kan tidak bisa kalian dengarkan penjelasan lagi. Karena PPT kadang-kadang dia kan hanya poin-poin aja. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Dinda silakan. Dinda?
Silakan. Bu, Ya. podcast itu masuk kategori media apa ya, Bu? Podcast audio. Podcast dia kan suara aja. Ya kan? Podcast radio yang kita dengar, yang kalian kayak Radio Baitur Rahman RRI itu masuk audio. Intinya secara umum kalian bisa membedakan media itu berdasarkan indera. Jadi kalau dia hanya untuk didengarkan maka dia masuk dalam audio. Kalau dia dilihat saja masuk visual. Kalau dia kalian ada penjelasan, beda dengan instrumen ya. Contoh di podcast itu atau di video YouTube misal, dia bentuknya itu animasi, tidak ada penjelasan suara orang, tapi ada instrumen di belakangnya. Nah, itu instrumen di belakang itu tidak bisa jadi suara, dia hanya sebagai instrumen. Jadi dia tetap masuk dalam media visual, walaupun dia berbentuk video YouTube. Karena dia diupload ke aplikasi YouTube. Dan begitu juga dengan audio podcast yang kalian dengar, misalkan kayak contoh tadi audiobook, bukunya tentang Harry Potter yang saya baca, terus dalam podcastnya itu saya upload juga di YouTube. Terus dalam sesi-sesi penjelasan, ada gambar-gambar Harry Potter di situ, atau ada gambar-gambar penjelasan tentang apa yang saya jelaskan, terus ada gambarnya di situ. Nah, itu gambar itu tidak mewakili untuk menjelaskan semua, tidak imbang antara gambar dan audio, maka itu tetap masuk audio. Jadi kalau media yang besar audionya, gambarnya hanya sebagai pemanis aja, maka dia masuk audio. Kalau media yang besar visualnya, tapi audionya hanya pemanis, instrumen aja, maka dia masuk visual. Kapan audio visual? Ketika berbentuk seperti video atau film yang audio dan gambar itu dia seimbang. Maksudnya kalau kalian nonton film, contoh nonton film Laskar Pelangi, terus kalian hilangkan suaranya, kalian lihat gambarnya aja, kalian nggak akan paham dengan filmnya. Atau kalian hilangkan filmnya, kalian tutup videonya, kalian dengar suaranya aja, kalian nggak akan paham dengan filmnya. Maka itu masuk audio visual. Kita harus mendengarkan dan melihat, baru kita paham secara keseluruhan video tadi tentang apa. Terus yang Zoom hari ini bukan audio visual. Ini masuk dalam telekonferensi atau berbasis komputer, karena dia langsung ada interaktif di situ. Karena kalau yang video audio visual dia nggak ada interaktif. Tadi sepertinya ada yang menunjuk tangan lagi ya. Siapa ya? Boleh silakan. Bu, ingin bertanya, Bu. Ya. Media itu gimana, Bu? Nggak terdengar suaranya, besar lagi. Media visual semi gerak itu gimana, Bu? Oh, media visual semi gerak. Oke. Nah, ini mereka buat yang menjelaskan tentang media-media tadi. Ahli-ahli tadi itu kan mereka hidup di zaman dengan sesuai perkembangan media. Pada zaman dahulu, cara bilangnya, maksudnya di zaman mereka hidup, film, Icut mungkin bisa matikan dulu ya, ininya, suaranya, mute dulu. Saya terganggu. Pada zaman contoh film apa ya yang paling terkenal ya? Tom and Jerry. Dia kan film animasi, film yang digambar, atau Upin dan Ipin. Itu kan dia dimulai dari gambar Upin Ipinnya.